Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Condro Priambodo, nomor mahasiswa 25030102014 dari kelas AK 501 dengan mata kuliah Perilaku Organisasi sebagai dosen pengajar Bu Vika Febri Mulyati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Kepemimpinan dalam Organisasi, yaitu memahami peran, teori, dan gaya kepemimpinan. Presentasi ini akan membahas secara komprehensif tentang berbagai aspek kepemimpinan yang sangat relevan untuk dipahami dalam konteks organisasi modern. Mari kita mulai. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, izinkan saya memaparkan terlebih dahulu agenda presentasi hari ini. Presentasi ini akan membahas 5 poin utama yang akan saling terkait. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian atau definisi kepemimpinan menurut para ahli terkemuka di bidang perilaku organisasi. Yang kedua, kita akan menganalisis perbedaan fundamental antara pemimpin dan manajer. Yang ketiga, kita akan mempelajari teori-teori kepemimpinan. Dan yang keempat, kita akan mengeksplorasi berbagai gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam situasi yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima, kita akan menganalisis studi kasus nyata dari Indonesia yang menunjukkan penerapan teori kepemimpinan dalam praktik. Definisi kepemimpinan. Saya akan menyampaikan dua definisi dari ahli yang sangat berpengaruh dalam bidang ini. Definisi yang pertama dari Robin dan Judge dalam bukunya Organizational Behavior, edisi tahun 2015. Mereka mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Definisi ini menekankan bahwa kepemimpinan melibatkan proses yang kompleks, yaitu memotivasi, memberi energi dan semangat kepada tim, mengarahkan, memberikan panduan dan arahan jelas, serta memberdayakan, mengembangkan kemampuan individu yang bekerja menuju visi bersama yang telah ditetapkan. Definisi yang kedua dari Nordhaus, seorang pakar kepemimpinan yang menulis pada tahun 2019. Beliau mendefinisikan kepemimpinan dalam proses pembangunan hubungan yang meningkatkan motivasi dan moral baik dari pemimpin maupun pengikutnya. Ini menciptakan sinergi di mana hasil yang dicapai lebih besar daripada sekedar penjumlahan kontribusi individual. 1+1 bisa menjadi 3 atau bahkan lebih. Yang penting untuk dipahami di sini adalah catatan di bagian bawah, yaitu kepemimpinan itu berbeda dengan posisi atau jabatan. Ini tentang pengaruh gaya, ini tentang pengaruh nyata, inspirasi yang menggerakkan, dan kemampuan membangun kepercayaan untuk mencapai visi bersama. Seseorang bisa saja memiliki titel tinggi atau jabatan direktur, tetapi belum tentu dia seorang pemimpin sejati. Sebaliknya, ada orang yang tanpa jabatan formal tetapi memiliki pengaruh besar terhadap orang lain. Itulah pemimpin sejati. Perbedaan pemimpin dan manajer. Secara fundamental, ada perbedaan yang jelas di antara pemimpin dan manajer. Yaitu yang pertama adalah pemimpin fokus pada visi jangka panjang dan transformasi. Pemimpin melihat gambaran besar dan mereka berpikir tentang di mana organisasi akan berada 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, menginspirasi dan memotivasi perusahaan. Pemimpin adalah agen transformasi, mereka tidak hanya mengelola status quo, tetapi aktif mendorong inovasi dan perubahan yang lebih baik. Kemudian membangun kultur dan nilai organisasi. Pemimpin menciptakan dan memelihara budaya kerja, nilai inti, dan identitas organisasi yang membedakan satu sama lain. Kemudian bertanggung jawab kepada tim dan stakeholder. Pemimpin merasa accountable dan tidak hanya kepada atasan, tetapi kepada tim mereka. Kemudian dari sisi manajer, yaitu fokus pada target operasional dan efisiensi harian. Manajer memastikan pekerjaan selesai tepat waktu, sesuai budget, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian mengelola stabilitas dan konsistensi sistem. Manajer menjaga agar proses berjalan lancar dan tidak ada gangguan, mengatur semuanya agar selalu bisa di manajemen dengan baik. Kemudian mengatur prosedur dan proses kerja. Manajer membuat SOP, mengatur alur kerja, dan memastikan semua orang mengikuti prosedur yang benar. Kemudian yang keempat, bertanggung jawab kepada atasan langsung. Manajer melaporkan hasil kerja ke level manajemen di atasnya dan memastikan target atasan tercapai sesuai yang diharapkan. Kemudian, teori kepemimpinan utama.
Kita akan membahas empat teori utama yang menunjukkan evolusi pemikiran tentang kepemimpinan dari waktu-waktu. Yang pertama adalah trait theory atau teori sifat. Inti dari teori ini adalah bahwa pemimpin memiliki karakteristik bawaan sejak lahir yang membedakan mereka dari non-pemimpin. Teori ini berkembang di awal abad ke-20 dengan asumsi dasar yang sangat kuat, yaitu leaders are born, not made, yaitu pemimpin dilahirkan, bukan dibentuk. Kualitas yang diyakini termasuk karisma, kepercayaan diri tinggi, dan integritas moral. Contohnya yaitu adalah Winston Churchill dengan karisma alaminya, kemudian ada Nelson Mandela dengan integritas yang luar biasa, dan kemudian ada Steve Jobs dengan kepercayaan diri yang sangat kuat. Kemudian teori yang kedua adalah behavioral theory atau teori perilaku. Teori ini muncul sebagai respon terhadap keterbatasan trait teori. Konsep intinya sangat berbeda, kepemimpinan dapat dipelajari melalui pelatihan. Ini adalah kabar baik karena artinya siapa saja bisa menjadi pemimpin. Teori ini fokus pada perilaku yang dapat diamati dan dimodifikasi. Dua orientasi utamanya yaitu task-oriented, yaitu fokus pada produktivitas dan hasil, dan kemudian people-oriented, yaitu fokus pada hubungan tim dan kesejahteraan karyawan. Kemudian teori ketiga yaitu situational theory atau teori situasional. Teori ini memberikan perspektif yang lebih kompak dan realistis. Konsep intinya yaitu tidak ada gaya universal yang efektif untuk semua situasi. Yang efektif di situasi A belum tentu efektif di situasi B. Kemudian pemimpin harus adaptif dan fleksibel, menyesuaikan pendekatan berdasarkan konteks yang dihadapi seperti tingkat kesiapan tim, kompleksitas tugas, atau tekanan waktu yang ada. Kemudian yang keempat adalah transformational theory. Ini adalah teori yang paling modern dan yang paling relevan dengan kondisi organisasi saat ini. Pemimpin transformasional menginspirasi perubahan fundamental melalui visi yang kuat, bukan hanya mengelola status quo. Teori ini mengidentifikasi 4, yaitu idealized influence atau menjadi role model, inspirational motivation atau mengkomunikasikan visi dengan inspiring, kemudian individualist consideration, yaitu memberikan perhatian personal kepada setiap anggota tim. Dan yang selanjutnya, gaya-gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang pertama yaitu autokratis. Karakteristik gaya kepemimpinan ini yaitu keputusan terpusat pada pemimpin, instruksinya yang sangat detail, dan supervisi yang sangat ketat. Pemimpin membuat semua keputusan penting dan memberikan perintah yang jelas kepada bawahan. Gaya ini cocok untuk situasi krisis di mana keputusan harus diambil sangat cepat atau ketika bekerja dengan tim yang tidak berpengalaman, yang butuh arahan sangat jelas dan tidak bisa diberi otonomi penuh. Kemudian yang kedua, gaya demokratis. Karakteristiknya sangat berbeda, yaitu pasitipatif, melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan, komunikasi dua arah yang terbuka, dan menghargai masukan dari semua level. Gaya ini cocok untuk meningkatkan engagement dan komitmen tim ketika Anda ingin orang merasa terinvolve dan memiliki ownership terhadap keputusan. Juga efektif untuk mendorong inovasi karena ide-ide terbaik sering datang dari diskusi kolektif. Kemudian gaya laissez-faire. Istilah laissez-faire berasal dari bahasa Prancis berarti biarkan berbuat, yang pada dasarnya pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada tim dengan arahan minimal dan otonomi yang sangat tinggi. Gaya ini cocok untuk tim ahli yang sangat mandiri, di mana mereka sudah expert di bidangnya dan tahu persis apa yang harus dilakukan tanpa perlu supervisi atau pengawasan yang ketat. Kemudian gaya transformasional. Ini adalah gaya yang paling powerful untuk perubahan besar. Karakteristiknya yaitu menginspirasi visi besar yang compelling, pemberdayaan individu secara masif, dan mendorong inovasi serta risk-taking. Gaya ini cocok untuk transformasi besar, yaitu misalnya digital transformation atau restructuring. Juga sangat efektif dalam change management ketika perlu mengubah mindset atau kultur organisasi secara fundamental. Kemudian yang selanjutnya, karakteristik pemimpin efektif. Kita akan membahas 4 karakteristik utama yang bisa membedakan antara pemimpin efektif dan pemimpin biasa saja. Yang pertama adalah visi yang jelas dan inspiratif. Ini adalah fondasi kepemimpinan yang efektif di mana pemimpin harus dapat mengartikulasikan tujuan masa depan dengan detail yang sangat jelas.
tidak samar-samar atau ambigu. Mereka bisa menjawab pertanyaan seperti misalnya kemana kita akan pergi dengan sangat spesifik. Tetapi tidak hanya jelas. Visi itu juga harus disampaikan dengan cara yang memotivasi dan menginspirasi. Pemimpin harus bisa membuat orang tertarik tentang masa depan, membuat mereka mau berkomitmen waktu dan energi untuk mencapai visi tersebut. Contohnya seperti Steve Jobs yang punya misi Put a Computer in the Hand of Everyday People. Ini jelas dan sangat inspiring ya. Kemudian ada juga Elon Musk dengan visi Make Humanity atau Multiplanetary Species. Sangat luar biasa dan sangat inspiratif. Yang kedua adalah integritas dan kredibilitas tinggi. Konsistensi mutlak antara kata dan tindakan, di mana pemimpin tidak boleh hanya pandai berbicara, namun gagal melaksanakan. Malah mereka harus menjadi living example dari nilai-nilai yang mereka ajarkan. Integritas membangun kepercayaan melalui transparansi. Pemimpin harus jujur, open, dan willing to admit untuk mengakui kesalahan. Mereka bertanggung jawab atas keputusan mereka, tidak mencari kambing hitam saat ada masalah. Pemimpin dengan integritas tinggi menjadi role model. Orang tidak hanya mendengar apa yang mereka katakan, mereka melihat bagaimana mereka berperilaku dan itu yang paling berpengaruh. Lalu ada karakteristik yang ketiga, kecerdasan emosional atau EQ yang tinggi. Ini adalah kemampuan yang sangat krusial tetapi sering diabaikan. Kecerdasan emosional mencakup empati yang mendalam terhadap perasaan orang lain. Pemimpin dengan EQ tinggi bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, atau sederhananya bisa membaca situasi dan memahami suasana hati tim. Mereka juga memiliki kesadaran diri yang kuat dengan cara memahami emosi mereka sendiri, mengenali trigger mereka, dan tahu kapan mereka sedang stres atau sedang frustasi, dan bisa mengelola diri dengan baik. Kemudian mereka juga punya kemampuan mengelola emosi tim dengan efektif. Kemudian yang karakteristik yang keempat, ketegasan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin efektif berani mengambil keputusan yang tepat meski dalam ketidakpastian. Mereka tidak paralyzed by analysis atau overthinking yang berlebihan. Mereka menganalisis informasi dengan cepat, mengumpulkan data yang relevan, tidak menunggu sampai punya 100% informasi karena keterbatasan kondisi. Mereka mempertimbangkan risiko secara rasional, dan yang paling penting mereka tidak menunda-nunda keputusan penting. Kemudian ada studi kasus seperti salah satunya Pak Ignatius Jonan saat menjabat sebagai Dirut PT KAI, di mana di situasi awal tahun 2009 PT KAI mengalami defisit keuangan yang sangat besar. Kemudian terjadi juga keterlambatan kereta mencapai 70%, budaya kerja yang tidak disiplin, dan citra publik yang sangat buruk. Kemudian gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah transformasional dengan manajemen by disiplin. Transformasional dengan pendekatan tegas yang dikenal dengan istilah manajemen by disiplin ini sangat unik. Kombinasi antara visi transformasional dan enforcement yang kuat. Yang pertama, sistem reward dan punishment yang sangat konsisten. Karyawan yang berprestasi dihargai dan dipromosi dengan cepat. Karyawan yang melanggar aturan, bahkan petinggi sekalipun, diberi sanksi tegas tanpa pandang bulu. Pak Jonan memecat puluhan manajer yang terbukti korup saat itu. Kemudian yang kedua adalah komunikasi terbuka. Dengan karyawan di semua level, Pak Jonan sering turun langsung ke lapangan, berbicara dengan masinis, kondektur, petugas stasiun, dan beliau tidak duduk di menara gading kantor pusat. Kemudian yang ketiga, reformasi sistem promosi berbasis merit. Bukan lagi berdasarkan senioritas atau kedekatan dengan atasan, tetapi berdasarkan kinerja dan kompetensi nyata. Dan beliau langsung turun ke lapangan untuk memastikan implementasi berjalan. Dari sini terciptalah hasil transformasi yang luar biasa. Dalam waktu hanya 3 tahun, PT KAI mengalami surplus dari awalnya defisit ratusan miliar menjadi profit yang sangat tinggi. Kemudian ketepatan waktu meningkat drastis dari 30% ke 90%. Lalu ada budaya disiplin yang akhirnya terbentuk. Lalu pada akhirnya citra publik menjadi membaik dengan sangat drastis.
Kasus ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dengan disiplin yang tegas bisa mengubah organisasi yang bobrok dengan profesional menjadi profesional dan profitable. Kemudian studi kasus yang lain, misalnya Pak Nadiem Makarim saat menjabat sebagai CEO dari Gojek. Di situasi awal 2010, Pak Nadiem memulai Gojek dari nol. Beliau menghadapi pasar yang sangat kompetitif dengan pemain besar dan banyak startup lain yang juga mencoba masuk. Beliau memulai Gojek berawal dari hanya 20 driver ojek saja. Kemudian dari sumber daya yang sangat terbatas, pendanaan terbatas, tim kecil, infrastrukturnya sangat minimal, dan yang paling menantang adalah industri transportasi online belum terbentuk di Indonesia. Tidak ada regulasi yang jelas, tidak ada presiden, beliau harus menciptakan kategori baru dari nol dan meyakinkan masyarakat untuk menggunakan layanan yang belum familiar pada saat itu. Gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah menggunakan gaya transformasional demokratis. Ini sangat unik dan efektif untuk startup. Yang pertama, beliau membangun visi besar tentang super app. Bukan hanya transportasi, tetapi ekosistem yang lengkap. Misalnya pembayaran digital GoPay, delivery makanan GoFood, kemudian ada logistik GoSend, dan puluhan layanan lainnya. Visi ini sangat ambisius tetapi juga sangat menginspirasi bagi tim. Kemudian yang kedua, pemberdayaan tim untuk eksperimen. Beliau menciptakan budaya di mana karyawan didorong untuk mencoba ide-ide baru, test and learn, dan mencoba dipraktekkan secara cepat. Beliau tidak hanya menghukum kegagalan, asalkan selama orang belajar dari kesalahan dan terus bergerak maju. Kemudian yang ketiga, budaya inovasi terbuka, di mana semua orang dari level manapun bisa mengajukan ide atau usulan untuk berbagi ide secara demokratis. Kemudian ada risk-taking culture atau budaya mengambil risiko. Gojek berani masuk ke bisnis yang belum terbukti dan berani berubah ketika strategi tidak berjalan. Kemudian berani berkomitmen dengan perusahaan besar yang punya resource atau sumber daya yang jauh lebih banyak. Kemudian yang kelima adalah flat organization. Tidak ada hierarki yang kaku, komunikasi sangat cepat, decision making yang sangat tepat, dan semua orang bisa berkomunikasi langsung tanpa harus melalui banyak lapisan birokrasi. Dan pada hasil transformasinya, Gojek menjadi dekakon pertama di Indonesia dengan valuasi di atas 10 miliar dolar US. 10 miliar dolar US. Ini adalah pencapaian luar biasa untuk perusahaan lokal yang dimulai dari Indonesia. Kemudian juga berhasil berekspansi regional ke berbagai negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, Singapura, yang benar-benar mengubah industri transformasi dan logistik di kawasan ini, serta menciptakan kategori baru yang sekarang diikuti banyak kompetitor. Dan yang tidak kalah penting, menciptakan jutaan lapangan pekerjaan untuk mitra driver, merchant, dan seluruh ekosistem yang terkait dengan Gojek. Dari studi kasus Pak Nadiem ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional yang memberdayakan dan demokratis sangat efektif untuk organisasi yang membutuhkan inovasi cepat dan growth eksponensial di lingkungan yang sangat dinamis. Baik, kita sudah sampai di akhir presentasi. Mari saya akan menyimpulkan poin-poin kunci yang telah saya bahas secara komprehensif pada hari ini. Kesimpulan pertama yaitu kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Bukan tentang jabatan atau titel, seseorang bisa punya posisi tinggi, tapi bukan pemimpin sejati. Kepemimpinan adalah tentang pengaruh nyata yang Anda miliki terhadap orang lain dan kemampuan menggerakkan menuju visi yang Anda komunikasikan dengan jelas dan nyata. Yang kedua adalah tidak ada satu gaya kepemimpinan yang selalu terbaik untuk semua situasi. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang fleksibel dan adaptif, yang bisa switching gaya sesuai kebutuhan dari otokratis saat krisis hingga demokratis saat butuh inovasi. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin efektif adalah mereka yang bisa menggabungkan dua kemampuan yang berbeda, visi strategis jangka panjang dan kemampuan eksekusi operasional yang solid. Kemudian kesimpulan yang keempat atau yang terakhir, berdasarkan perkembangan teori praktik terkini yang kita lihat di dua studi kasus tadi, yaitu kepemimpinan transformasional terbukti paling efektif untuk mendorong perubahan fundamental dalam organisasi di era modern.
baik di sektor pemerintah seperti PT KAI yang butuh transformasi kultur dan sistem, maupun di startup seperti Gojek yang butuh inovasi dan pertumbuhan cepat. Pendekatan transformasional yang sangat inspiring, empowering, dan visionary adalah yang paling powerful untuk mencapai hasil yang sempurna. Demikian presentasi saya tentang kepemimpinan dalam organisasi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.